Ikut. Selamat datang, selamat bergabung kembali di PHP ID Online Learning ke-29. Mohon maaf, kondisinya saya lagi kurang ideal karena masih dari tengah jalan, tapi karena harus menunaikan tugas community, jadi entah di mana ini. Kalau kalian mau cek video saya sekarang, entah di mana ini. Yang penting bisa connect internet dan kita akan segera mulai online learning kita hari ini. Kali ini bersama dengan Om Stephen Andrian Salim yang sudah bergabung dengan kita di tempat ini. Dia akan share tentang framework yang cukup keren. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan segera mulai. Semoga presentasi kali ini akan memberi pencerahan ke teman-teman untuk mungkin bisa mengikuti jejaknya Om Stephen. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Om Stephen, silakan dimulai. Oke, terima kasih waktunya Om Peter. Selamat malam teman-teman. Nama saya sekali lagi Stephen Andrian Salim. Saya banyak dikenal orang itu sebetulnya banyak orang tahu saya bikin dari Raja Ongkir, terus Citko, Raja SMS ya, kurang lebih gitulah yang cukup trending di kalau sharing-sharing ya. Gitu. Nah, satu lagi yang nggak orang tahu adalah saya itu sebetulnya menciptakan sebuah framework yang sebetulnya namanya AutoSystem. Nah, oke, saya mulai ya presentasinya ya. Nah, apa sih AutoSystem Framework? Nah, AutoSystem Framework itu adalah open source PHP framework yang saya buat. Nah, itu saya mulai dari tahun 2010 ya, saya mulai. Aduh, sorry, sebentar ya. Oke, sorry, gak ada gangguan tadi. Oke, jadi saya itu menciptakan AutoSystem Framework itu tahun 2010. Nah, saya mulai itu dari closed source sebetulnya. Jadi saya itu mulainya itu hanya untuk development untuk keperluan internal aja. Jadi nggak pernah saya sharing ke publik gitu, karena saya pakai untuk development kayak aplikasi-aplikasi besar kayak di internal company saya atau klien-klien kita gitu di circle kreatif. Nah, tapi berkembang waktu tahun 2012 akhirnya saya lihat perkembangan trendingnya itu cukup keren ya kalau di dunia framework itu mulai dari keberadaan CI ya dulu ya. Saya termasuk CI lover dulunya gitu. Nah, AutoSystem Framework itu awalnya itu merupakan third party plugin dari CI gitu. Akhirnya tahun 2012 itu saya open source-kan dan saya keluarkan dari CI. Jadi benar-benar berdiri sendiri framework-nya. Tapi masih bergantung sama beberapa library-nya CI. Nah, akhirnya saya berkembang lagi terus, saya perkembangan lagi terus sampai akhirnya saya keluar versi yang kelima yang terakhir. Nah, versi 5 ini yang kita lagi coba untuk boomingkan. Nah, kenapa sih saya ngebangun AutoSystem Framework? Saya itu sebetulnya awalnya gini, kok nggak ada ya orang Indonesia yang bangun framework zaman dulu ya. Saya belum kenal Panada dulu. Nah, kok nggak ada ya yang bangun framework online, framework PHP gitu, di sharing ke publik gitu. Orang Indonesia kok kayaknya nggak ada antusias untuk bangun open source gitu. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, saya ngelihat kok orang Indonesia cuma follow aja ya. Bahkan cenderung dibully kalau di luar. Lu mah cuma bisa ngikutin, lu nggak bisa bikin, lu cuma bisa pakai doang. Saya ngelihat kok Indonesia kok selalu dikucilkan ya. Bahkan sama negara Asia kita tetangga yaitu India, itu kita tuh sering kali dibandingkan gitu. Apalagi kalau untuk urusan IT. Gitu untuk urusan IT, apalagi kayak resource untuk kayak programming gini, itu banyak sekali yang istilahnya kita sering kali dibandingkan. Nah, saya pikir gini, loh kenapa kita nggak bikin aja? Gitu. Saya akhirnya waktu itu saya ngelihat tahun 2012 saya ngelihat apa yang saya punya ya. Gitu. Dan saya ngelihat framework saya sendiri. Wah, kenapa nggak di open source aja ya? Ya akhirnya tahun 2012 saya putusin open source. Gitu. Saya mulai push di GitHub tapi masih GitHub-nya Circle Kreatif. Belum saya lepas, belum saya bangun organization sendiri untuk bangun AutoSystem Framework. Nah, saya bangun. Nah, setelah saya bangun, saya ngelihat kok
gak ada respon ya. Di publik gak ada respon gitu. Saya coba share ke teman-teman gak ada respon. Nah, yang respon uniknya itu adalah orang-orang dari India dan orang-orang dari Thailand. Itu mulai chat saya, terus ada beberapa CI lovers ya, beberapa teman-teman di CI forum di luar negeri chat saya gitu. Kamu bikin framework ya? Coba dong kita lihat. Oh, ini frameworknya mirip CI ya. Nah, coba kita lihat deh, coba kita coba. Nah, terus mereka banyak yang ngasih opini, ini masih CI banget ya. CI banget ya. Oh iya jelas, karena kan saya dulunya awalnya kan dari CI ya. Gitu. Nah, masih kerasa banget CI-nya. Akhirnya saya berkembang terus. Akhirnya tahun 2016, tepatnya 2017 pertengahan, itu saya mulai mencoba untuk membangun lagi framework-nya dilepas dari CI-nya. Dan benar-benar saya bangun per komponen, sendiri-sendiri masuk. Gitu. Nanti teman-teman akan lihat di slide-slide selanjutnya, ada tentang komponen auto system. Nah, itu kurang lebihnya yang menjadi awalan. Saya lanjut lagi ya. Nah, apa sih goal saya? Nah, saya itu banyak aktif di gerakan 1000 startup dan lain-lain ya. Nah, saya ngelihat gitu waktu Pak Jokowi naik dan Pak Jokowi mengumandangkan Kabinet Indonesia Maju. Nah, nggak ada banget promotor open source yang keluar dari publik atau dari lokal nih, gitu, buat ke internasional. Kok nggak ada ya? Nah, saya coba dorong, saya coba ngobrol sama kementerian, saya ngobrol sama banyak banyak teman-teman dari pemerintahan lah ya, banyak teman-teman dari sana, gitu, saya coba ngobrol dan wah, kita bisa push nih. Nah, salah satu contoh yang mau kita push itu adalah kita mau masuk ke ke vocational training itu di rekayasa perangkat lunak gitu. Nah, itu nanti akan masuk ke BLK. Jadi kita akan jadi framework framework dasar itu untuk diajarkan oleh anak-anak yang belajar di BLK ataupun SMK. Nah, tapi ini kan pergerakannya butuh bantuan dari institusi banyak ya, termasuk dari PHP Indonesia, itu khususnya kan komunitas terbesar di Indonesia. Nah, kita perlu banget bantuan nih untuk apa? Untuk mematangkan framework-nya gitu. Nanti kita lihat framework-nya seperti apa ya di belakangnya. Nah, saya itu membangun auto system framework itu merupakan rapid hybrid development. Jadi saya itu menciptakan framework-nya bukan cuma sekedar framework auto system-nya saja, tapi secara PHP, tapi kita itu ada framework-framework lain yang belum saya keluarkan, gitu. Karena masih kita riset, termasuk kita juga bikin OS. Tapi kita distro dari Linux ya. Nanti mungkin ada Pak Wahid. Nah, Pak Wahid udah online tuh. Pak Nur Wahid ini ya lead dari itu, nanti saya perkenalkan ya di slide selanjutnya ya. Gitu. Nah, kita ngebangun Osmium namanya. Nah, itu semuanya adalah ekosistem untuk membuat framework ini bukan cuma sekedar framework, tapi kita berupa environment development untuk developer. Gitu. Tapi kita ngambil satu bahasa PHP, kenapa PHP nggak Golang gitu, kenapa nggak Java? PHP cukup populer di Indonesia. Coba aja kita lihat ya, seperti kita masuk SMK aja udah langsung diajarin PHP gitu. Kita masuk ke dunia kuliah pun materinya pasti ada PHP gitu. Jadi PHP itu udah cukup mendunia lah, membumi lah gitu istilahnya. Nah, akhirnya saya ambil framework PHP ini, termasuk juga memang ekspertisnya saya di PHP. Saya membangun skill programming saya di PHP. Saya kurang lebih coding itu udah hampir sekitar 15 tahunan ya coding di PHP ya. Jadi udah cukup lama lah. Jadi dari situ saya lebih baik dari apa yang saya punya, apa yang saya miliki, saya bangun framework ini gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung gerakan 1000 startup, untuk mendukung juga gerakan-gerakan kayak SMK bisa hebat gitu, supaya Indonesia bisa unggul gitu dari sisi sumber daya manusianya gitu. Nah, jadi kita bisa bikin apapun nanti pakai framework ini gitu, nggak cuma bikin sekedar framework jangan cuma sekedar bikin web doang gitu. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, siapa sih kontributornya? Nah, ini teman-teman bisa lihat beberapa kontributor kita. Nah, ini adalah core kontributornya. Otomatis 90%, 98% lah ya, bahasa codingnya, isi source code-nya itu adalah hasil coding tangan saya. Gitu. Memang saya yang mengawali, gitu, karena kan segala sesuatu harus ada yang mengawali ya. Nah, tim yang kedua masuk itu adalah Om Teguh. Nah, Om Teguh itu yang menciptakan Venus UI. Lalu ada Pak
Pak Nur Wahid itu yang menciptakan Osmium OS gitu. Nah, terus juga ada Mas Orija, mungkin udah pada kenal ya, itu tim dari Codpolitan. Terus ada Bang Nuris dari Belajar PHP. Nah, ini juga tim kita berlima ini bergabung untuk satu tujuan adalah kita mensukseskan framework ini. Nah, ini bukan tentang saya, Steven, bukan. Ataupun tentang kita semua nih, para kontributor. Kami itu cuma kumpulan orang biasa yang pengen jadi luar biasa lah. Kenapa? Karena bangsa kita itu sebetulnya bangsa luar biasa. Dan persaingan kita luar biasa. Kalau kita biasa-biasa aja, kita nggak akan bisa ngadepin orang yang luar biasa gitu. Jadi saatnya kita bersatu lah istilahnya. Apapun peran sertanya nanti coba terlibat ya di AutoSystem Framework ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, AutoSystem Framework itu merupakan framework PHP pertama di dunia yang support PWA. Kenapa saya bisa ngeluarin statement ini? Tahun 2018, tanggal 23 lebih tepatnya, saya coba push di GitHub. Kenapa saya coba push duluan? Yang penting support dulu PWA-nya lah, istilahnya gitu ya. Supaya dapat tagline word first, gitu. Tujuannya itu, saya kejar. Nah, di saat itu yang support PWA tuh kesannya tuh hanya JavaScript gitu ya, pakai Node, pakai yang lain gitu. Kalau PWA pun sering diidentikan dengan, oh itu nggak bisa di PHP, itu cuma bisa di JavaScript. Oh, kata siapa? PWA itu sebuah konsep coding gitu, desain gitu. Jadi bisa saja diterapkan oleh semua bahasa, termasuk Java, termasuk Go, termasuk yang lain gitu. Jadi nggak cuma bahasa JavaScript. Nah, itu yang harus dibenahin dari benak. Nah, PHP pun bisa gitu, otomatis kita mesti ngelakuin sesuatu hal ya untuk kebangun itu, harus ngerti dulu PWA itu apa. Nanti mungkin kapan-kapan saya coba sharing tentang PWA. Saya udah pernah sharing dulu di Bali JS di Bali. Nah, tapi nanti coba sharing saya nanti di PHP ID. Nah, kenapa PWA? PWA itu easy to distribute dan instalasinya gampang. Kenapa? Coba kita sudah punya aja handphone atau operating system yang berbasis Linux, macOS, Windows 10, iOS, itu udah langsung bisa jalanin PWA. Nanti teman-teman bisa coba antara webnya Circle Creative atau AutoSystem ID, itu bisa langsung jadi PWA. Nah, support all major browser. Nah, yang disupport itu adalah Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge. Gitu. Nah, mereka berdiri khususnya di Chrome sih. Nah, mereka berdiri di atas Chrome karena PWA itu merupakan hasil kerjasama antara Edge, Chrome, dan Samsung Internet. Gitu. Nah, kurang lebihnya itu. Oke, saya lanjut lagi ya, karena kita nggak bahas tentang PWA. Oke, kenapa harus AutoSystem Framework? Saya pernah buat tagline AutoSystem Framework itu the next generation framework. Kayaknya lebay ya. Tapi coba kita lihat, kenapa saya kasih statement seperti itu. Nah, kita sama, seperti framework pada umumnya ya, Laravel, apa gitu, pasti membinasikan sebuah kemudahan, kepintaran, terus source code yang cantik gitu ya, yang rapi, dan juga speed otomatis ya, dan kekuatan si framework-nya itu sendiri. Ada fitur-fitur yang asik gitu yang ada di framework-nya. Oke, saya lanjut. Yang pertama, fiturnya apa? Kita zero configuration. Nah, AutoSystem itu bisa dibuat, bisa dijalankan, tinggal langsung start aja. PHP AutoSystem Serve udah cukup jalan. Itu tanpa konfigurasi lain. Waktu saya menulis ini, itu tapi koreksi saya bisa salah ya, karena saya tidak ekspertis di Laravel. Waktu itu saya merasa waktu saya coba pakai Laravel, kok harus konfigurasi sana sini ya. Beda sama CI gitu. CI cukup mudah, nggak harus konfigurasi tinggal langsung buka halamannya, langsung wow udah gitu keluar gitu tampilannya. Nah, waktu itu saya coba belajar Laravel, kok harus jalanin ini, harus jalanin itu dulu. Kayaknya kok ribet ya. Tapi itu saya cobain zaman PHP 4, Laravel 4 sama Laravel 5. Mungkin sekarang udah berubah jauh ya. Gitu. Nah, ada satu juga yang saya kurang suka. Nah, ini opini saya, karena saya nggak mau framework, tapi mohon dimengerti ya, saya bukan berunsur menjelekkan, mendiskredit ataupun apa, ini hanya kita saling belajar. Nah, saya coba untuk belajar di Laravel. Nah, di Laravel ada satu yang nggak saya suka, yaitu routing. Routingnya kok gini ya? Karena saya terbiasa di CI. CI itu cukup bikin controller, udah nggak usah bikin apa-apa lagi. Kalau saya perlu advance routing, baru saya konfigurasi di config routingnya. Itu yang saya suka dari CI. Nah, waktu saya terjun ke Laravel, kok gini ya? Tapi waktu saya terjun balik ke CI,
ya kok gini ya, gitu. Artinya gini, di CI kok nggak bisa pakai vendor, nggak bisa pakai ini ya, harus pakai third party begini, wah kayaknya ribet banget ya untuk package manajemennya. Gitu, Laravel lebih asik. Nah, kenapa nggak saya gabungin aja kekuatannya dua ini? Gitu, kita gabungin antara CI dan Laravel. Jadi painless routing-nya ada, kepintaran dari routernya itu ada, kita ambil kepintaran routernya Laravel, kepintaran routernya CI, dan digabungkan dengan hasil riset saya di OutSystem sendiri dari dulu. Akhirnya muncullah OutSystem yang routingnya lebih pintar. Gitu. Nanti teman-teman bisa coba. Teman-teman begitu download, begitu teman-teman coba bikin folder atau PHP OutSystem make app gitu ya. Nanti teman-teman bisa bikin app lagi. Jadi bisa satu core tapi multiple app. Nah, itu otomatis langsung subdomain bisa ngedeteksi gitu. Asal teman-teman wildcard ya di hostnya nanti subdomainnya. Jadi otomatis jika teman-teman bikin nanti subdomain apa dengan nama app apa itu bisa langsung nge-link tanpa teman-teman masuk ngoding lagi apa ngelakuin apapun gitu. Nanti teman-teman bisa coba. Lanjut lagi. Nah, saat itu saya coba selidikin kok banyak PHP framework yang tidak berdasarkan PSR. Boleh dibilang Y aja baru Y3 ya, tapi itu pun baru sebagian. Gitu. Laravel saya kurang tahu. Saya nggak selidikin terlalu banyak di PSR untuk Laravel. Tapi saya rasa cukup banyak di Laravel 7 ya. Gitu. Nah, untuk SPL ini jarang sekali orang yang praktek. Jarang sekali orang yang pakai. Padahal SPL itu fondasi dari PHP. Nah, mungkin pernah dengar ya kenapa si Redmus itu sebel sama yang buat framework katanya. PHP framework itu sucks. Salah satunya adalah gini. Kadang-kadang pencipta framework itu tidak memperhatikan kalau sebetulnya banyak fungsi atau kelas yang sudah ada di dalam si level gitu, dalam PHP-nya sendiri gitu. Nah, kebanyakan mereka bikin lagi baru. Tapi tidak pakai menggunakan resource yang sudah ada gitu. Kenapa kita harus menggunakan resource yang sudah ada? Teman-teman pernah dengar Falcon dong ya, kernel Falcon. Nah, Falcon kenapa lumayan cepat? Karena dia ada di C level. Tapi ada juga kekurangannya. Tapi saya nggak bahas ya. Nanti kita bahas di next event. Gitu. Nah, balik lagi ke sini, SPL. Gunanya untuk apa sih? Nah, salah satunya di SPL di OutSystem itu adalah untuk layering method. Untuk membuat memory usage-nya itu lebih mudah. Gitu. Lebih mudah. Dan teman-teman tahu ya, FIFO. FIFO itu first in, first out. LIFO itu last in, first out. Nah, jadi kita membuat layering. Karena di OutSystem itu ada layering. Nanti teman-teman lihat di belakang. Ada di presentasi selanjutnya. Nah, code-nya bisa ekspresif dan bisa mempunyai sintaks yang beautiful. Kalau teman-teman ngikutin Facebook saya juga sempat posting kalau di OutSystem teman-teman bisa ngoding di kontrolnya khususnya itu maupun gaya CI3, gitu gaya CI4, gaya Laravel, teman-teman bisa ngoding silahkan. Itu karena itu di OutSystem udah di bahasanya sudah disamakan dengan beberapa framework tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Tim framework. Kenapa disebut tim framework? OutSystem itu membuat orang yang bekerja di front end khususnya itu lebih mudah bekerja. Gitu, dan nggak usah pakai bahasa PHP, bisa pakai parser ya, otomatis. Nah, teman-teman nanti bisa, mesti saya demokan sih ya, gimana tim framework ini bisa bekerja banget gitu. Karena di OutSystem itu banyak hal yang bisa dibangun. Contohnya satu-satunya framework yang punya database dengan sistem file. Jadi teman-teman bisa pakai database-nya pakai JSON. JSON itu kan bukan database, Pak. Iya sih bukan database, tapi kita bisa menggunakan sebagai database. Kalau kita kepepet. Contohnya, webnya OutSystem dan webnya Circle sendiri, landingnya itu masih pakai database-nya JSON. Kenapa? Biar cepat bikinnya. Kalau butuh bikin mockup, ya cepet lah. Gitu. Nah, kenapa perlu bikin mockup? Nanti kita belajar lebih lanjut kalau ada pendalaman nanti di event selanjutnya tentang tim framework ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, OutSystem juga merupakan satu-satunya PHP framework yang menggunakan DOM dokumen sebagai HTML5 render engine-nya. Itu boleh dibilang hampir nggak ada. Saya sih belum pernah nemuin sih. Tapi kalau teman-teman bisa nemuin, boleh teman-teman koreksi saya ya. Gitu, karena mungkin saya kurang up to date.
Tapi sejauh ini, saya ngelihat tidak ada PHP framework yang pakai DOM dokumen sebagai HTML5 render engine-nya. Kenapa harus pakai ini? Kalau teman-teman ngoding nanti di AutoSystem Framework, teman-teman suka pasti ngisi view-nya itu dengan coding-coding kayak style, terus JavaScript, itu kadang-kadang insert aja di view gitu. Tugasnya AutoSystem itu adalah dengan menggunakan DOM dokumen ini merapihkan strukturnya. Jadi nanti teman-teman waktu lihat itu nggak lagi nyambung kalau teman-teman pernah ngoding di WordPress ya. Itu kalau kita pakai di view-nya atau di di plugin-nya di dalamnya itu bisa insert di tengah-tengah HTML JavaScript-nya. Itu CSS-nya juga sama. Nah, sebetulnya hal itu kurang baik untuk si browser sendiri. Kalau teman-teman mungkin pernah ikut Firefox seminar atau Opera seminar, itu dijelaskan kalau render engine itu, browser engine itu merendernya itu dari atas ke bawah. Dan JavaScript bagusnya ditaruhnya di bawah gitu. Style bagusnya ditaruhnya di atas. Nah, itu halnya tidak diperhatikan oleh para developer. Gitu. Nah, AutoSystem membantu gitu, merapikannya gitu. Merapikannya supaya jadi lebih asik lah gitu ya. Dan juga teman-teman bisa ngelakuin manipulasi DOM. Mungkin teman-teman sudah sering ya ngelakuin manipulasi DOM tapi pakai jQuery. Kayak misalkan find body udah gitu append div misalnya. Nah, di AutoSystem juga bisa. Jadi this document find body append div-nya gitu. Cara ngodingnya mirip sama jQuery gitu. Nah, jadi cukup asik lah. Dan teman-teman bisa find pakai class, pakai ID div gitu ya. Teman-teman bisa pakai lah, bisa asik banget untuk manipulasi DOM-nya. Nah, ini saya sering pakai dan ada salah satunya yang pakai platform yang pernah saya bangun gitu, yaitu jobbusiness.com. Itu kita bangun, nah itu si platformnya itu dia waktu terakhir setelah render dia nge-push header di atasnya gitu. Jadi itu bisa dilakukan kalau kita pakai DOM dokumen. Itu kurang lebihnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, PHP AutoSystem juga merupakan PHP framework yang mempunyai parser engine bermacam-macam. Contohnya yang kita support itu Noodle. Ya, Noodle itu buatan buatan AutoSystem sendiri. Jadi secara default itu Noodle. Nah, terus juga kita support BBCode, Markdown, Do, Mustache, Smarty, dan Twig. Bahkan Laravel Blade pun kita support. Tapi ini codingannya kita import ya. Saya import khususnya itu Laravel Blade. Jadi ada beberapa fitur yang mungkin internalnya Laravel sendiri itu tidak ada di sini. Tapi secara bahasa sintaksnya sama. Jadi teman-teman bisa ngoding dengan bahasa Laravel Blade gitu. Jadi bisa kayak for each-nya pakai add gitu dan lain-lain ya. Itu teman-teman bisa ngoding di sini di AutoSystem. Jadi nggak usah khawatir begitu pindah ke sini kok gimana ya ngodingnya. Jadi kayak pindah rumah aja lah. Mungkin tempatnya posisi lemarinya kurang pas di sebelah sana gitu ya, kita bisa adjustment sedikit lah. Tapi intinya adalah saya mencoba di framework ini bisa menggunakan berbagai macam misalnya bahasa sintaks yang sudah pernah ada. Jadi learning curve-nya teman-teman lebih kecil, lebih sedikit. Nah, asiknya lagi, kenapa disebut simultan sama countless? Teman-teman bisa jalanin parsernya sekaligus. Jadi misalkan Noodle jalanin sama BBCode, terakhir di parser sama Markdown. Jadi teman-teman bisa jalanin tiga-tiganya tuh. Gitu. Ya walaupun menurut saya kurang efektif ya, karena terlalu mungkin teman-teman bisa cari lah cara lain supaya nggak bertumpuk seperti itu. Tapi intinya di AutoSystem disupport. Jadi begitu udah di parsing pakai Noodle, teman-teman parsing lagi pakai BBCode dan pakai Markdown itu bisa gitu di AutoSystem dan jalannya sekali jalan. Itu terjadinya di core engine-nya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu fitur pembeda dari AutoSystem Framework dari framework-framework lainnya. Framework AutoSystem itu mempunyai built-in theme engine. Jadi teman-teman bisa bangun theming. Teman-teman bisa bangun theming. Jadi ada themingnya bisa ada default, misalkan teman-teman nanti ganti jadi temanya Idul Fitri misalnya, tema Natal mungkin, tema apalah gitu ya istilahnya. Bisa occasional theming juga bisa, ataupun bisa multiple website dengan multiple tema. Itu pun bisa di AutoSystem. Gitu. Karena basically temanya, theme engine-nya ada dan bisa dipilih dan bisa dimanipulasi mana yang dipakai. Baik itu lewat kontrol maupun lewat core-nya. Gitu. Nah, theme-nya itu sudah ada built-in di dalam dan pakai tadi yang teman-teman lihat, yaitu Venus.
gitu. Nah, jadi sudah ada apa namanya, timing the default bawaan, UI bawaan. Nanti teman-teman bisa lihat, teman-teman kalau mau lihat di sini, sorry, di sini ada di bawah. Nah, teman-teman bisa lihat demonya. Oke, internet saya lambat kayaknya. Lagi dipakai ini. Oke, kita lanjut ya sambil nungguin ya. Saya lanjut dulu ke sini ya. Oke. Nah, di UI ini sudah cross browser otomatis, sudah responsif, dan juga sudah ada multi purpose dan sudah ada admin tab. Jadi teman-teman benar-benar siap kerja, gitu. Nggak perlu lagi mungkin ya, kalau kepepet nggak usah lah beli di Tim Forest, tapi nggak dibayar nih sama Tim Forest buat promo, gitu. Nggak usah beli lagi, pakai ini udah cukup, gitu. Minimal teman-teman bisa kombinasi beberapa header, beberapa body, beberapa footer, teman-teman bisa kombinasi. Nah, kita coba lihat ya. Nah, oke, nah di sini udah ada basic elemennya, inputnya, menu, navigasi, itu udah ada semua. Card, progress bar, dan lain-lain nih. Ada Jumbotron, ini based on Bootstrap ya. Gitu. Nah, ini juga ada seperti ini, carousel, udah pakai font awesan. Oke, nanti teman-teman bisa kenalan sama Om Teguh yang bikin dari Venus ini. Oke, saya lanjut lagi ke slide. Oke, nah friendly digital marketing. Nah teman-teman mungkin pernah ngerasain ya, kalau misalkan ngoding pakai framework kayak CI atau Laravel, saya kurang tahu ya. Itu selalu kalau setiap bikin controller pasti ada slash index. Nah kalau di auto system nggak perlu ada. Slash index itu udah dideteksi secara default sama core-nya. Jadi nggak perlu lagi ada slash index gitu, nggak usah. Kalau misalkan teman-teman hello slash foo, hello slash index gitu slash misalkan ngasih parameter foo gitu, nah teman-teman bisa langsung skip aja indeksnya, hello slash foo itu begitu ada indeks otomatis bisa langsung masuk ke sebagai parameter indeksnya. Tapi dengan catatan indeksnya memang menerima parameter gitu. Jadi di auto system udah cukup pintar untuk mendeteksi hal tersebut. Kalau SCF itu udah umum ya, jadi udah pakai segmentasi, jadi ada slash controller, slash method, slash parameter. Jadi teman-teman udah pasti, apalagi kalau yang udah sering coding pakai CI, udah tahu lah ya. Nah, terus juga ada meta search engine dan meta open graph. Nah, ini jarang ada nih meta open graph. Nah, kalau teman-teman mungkin tahu, nanti teman-teman bisa googling sendiri open graph itu apa. Oke, ada cross dependency management. Di auto system juga sudah pakai composer otomatis ya, karena semuanya sudah component based. Dan juga bisa pakai NPM. Jadi untuk ngebangun temanya itu teman-teman bisa pakai NPM. Dan sudah ada Webpack Blender. Webpack Blender itu mirip sama Laravel Nix. Itu karena saya bangunnya juga cara kerjanya mirip terinspirasi dari Laravel Nix. Gitu. Nah, sudah otomatis juga ada front-end frameworks-nya yang bisa disupport, yaitu Express.js. Express.js itu aslinya ada buatan dari auto system sendiri, cuman masih on progress, belum selesai di develop. Itu based on jQuery. Lalu ada framework Vue.js, React.js, dan Angular yang masih coming soon. Gitu. Jadi framework ini semua sudah di-support di dalam. Yang Angularnya belum saya publish, itu kita masih ada beberapa bug, jadi belum saya publish ke GitHub. Jadi Vue.js sama React.js sudah dipublish di GitHub, ada, boleh dicoba sama teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, apalagi amazing fiturnya yang lain. Nah, di auto system itu ada keunikan yang disebut dengan multi environment support. Jadi kalau teman-teman tuh di config-nya dibuka, teman-teman bisa mengkonfig IP public dari teman-teman sendiri. Jadi kalau kita kan kalau ngebangun pekerjaan, project itu kan bisa ngebangun ada staging kan. Stagingnya ada production sama development. Nah, ketika production online, teman-teman nggak bisa kedebak di sana otomatis, gitu. Nah, dengan fitur di sini, teman-teman bisa, teman-teman ngedefinisiin IP-nya teman-teman adalah IP debugger, gitu misalnya. Jadi status publik itu adalah production. Tapi teman-teman bisa kalau ngebuka web itu ada errornya. Bisa, contoh ya. Contoh studi kasusnya gini. Tiba-tiba teman-teman dapat komplain ketika proyeknya udah online, udah production. Kok halaman ini blank ya? Udah di environment server. Kok blank ya?
dia nggak bisa lihat karena nggak keluar tampilan apa-apa. Tapi ketika teman-teman buka dan IP teman-teman adalah terdeteksi sebagai IP ada buggernya, teman-teman, oh ternyata ada error ini yang menghentikan prosesnya. Nah, itu kan sangat membantu. Jadi teman-teman bisa memperbaiki segera. Gitu. Ini bisa terpakai, bisa tidak. Tapi di AutoSystem basically sudah disediakan dari awal. Gitu. Karena ini fitur lamanya dari AutoSystem. Lalu, expertise dari AutoSystem Framework itu adalah Hierarchical Modular System. Hierarchical Modular System itu disebutnya HMVC. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau di AutoSystem itu adalah modular. Nanti saya jelaskan lebih jauh di terakhir ya. Jadi modularnya itu bisa berhierarki, jadi bisa berjenjang. Oke. Lalu ada built-in middleware. Nah, middleware-nya juga udah pakai PSR standarnya. Nah, built-in middleware-nya itu case, CSRF, environment, dan single sign-on. Atau disebut dengan SSO. Nanti teman-teman bisa coba. Lalu ada built-in controller seperti error, image, language, manifest, offline, pages, resources, dan storage. Nah, itu ada built-in controller-nya. Lalu ada juga built-in system controller. Jadi kalau teman-teman udah ngoding, karena AutoSystem itu basicnya based on boilerplate. Jadi teman-teman sudah, kalau misalkan teman-teman pakai Nitro nanti ya, sama Neon, gitu, teman-teman nanti sudah bisa pakai, ada sistem controllernya yang sudah ada model dan database-nya sudah jadi. Gitu. Lalu ada maintenance state support. Jadi teman-teman bisa nge-take down servernya atau nge-take down aplikasinya, itu lewat konsol. Jadi PHP AutoSystem maintenance on gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa aktifkan langsung maintenance mode gitu lewat konsol. Lalu sudah support international multi language ya. Nah, untuk di sini sudah pakai idiom juga. Jadi teman-teman bisa misalkan EN UK atau EN US gitu. Teman-teman bisa membedakan antara English-nya US sama English-nya UK. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi sudah multiple language. Gitu. Lalu juga ada service container dengan lazy loader. Nah, ini belum ada di framework lain ya. Cara kerjanya itu adalah service yang ada di AutoSystem itu sebetulnya sudah di-load di awal, di dalam. Tapi dia tidur. Makanya memorinya cukup stabil. Jadi service-nya ada, dijalankan, tapi dia tidur. Kalau teman-teman panggil suatu saat di controller atau di mode, dia baru hidup. Baru nyala. Jadi memory manajemennya sudah menurut saya tidak cukup baik lah, gitu. Nah, lalu ada auto loading model sama language. Jadi kalau teman-teman misalkan kalau di dunia namespace, teman-teman bisa pakai nama controller dan nama model yang sama otomatis kan, tapi namespace-nya beda. Contohnya, kita punya controller namanya hello. Bisa kita juga punya model namanya hello. Nah, ketika controller dan model itu sama namanya, itu sudah otomatis sama AutoSystem di load. Jadi teman-teman di controller tinggal manggil this model. Itu sudah langsung manggil model dari si hello tersebut. Lalu teman-teman bikin language dengan nama hello. Otomatis language-nya itu langsung di-load sama framework-nya. Jadi teman-teman nggak usah pakai this load gitu, nggak usah. Jadi udah cukup pintar lah untuk mendeteksi file-file yang teman-teman bangun dengan identical name ya. Gitu. Lalu ada juga HTML struktur automatic fixer yang tadi yang saya udah ceritakan di awal, pakai DOM dokumen. Dan juga ada uglifier. Kalau uglifier itu membuang seluruh komentar dan space dan white space itu dibuang semua jadi bentuknya ugly tapi ringan gitu. Nah, saran saya untuk production nanti pakai. Jadi kalau nanti di config view-nya ditruekan itu uglifiernya. Gitu. Kalau teman-teman mau ngedebug gitu, pengen rapi, beautifier-nya yang di-on-kan, dia ditruekan. Gitu. Lalu sudah support widget. Nah, jadi teman-teman bisa ngebangun widget di dalam. Jadi widget HTML teman-teman bisa bangun. Nah, juga teman-teman bisa bangun SPA mode. Jadi single page application mode. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Vue.js atau pakai React, itu bisa SPA mode-nya bisa ditruekan. Nanti controller-nya sudah beralih pakai Vue.js atau pakai routernya dari si Vue.js itu tersebut. Gitu. Lalu ada juga global variable cleaner. Itu sama dengan state register global off. Jadi seluruh variabel global di AutoSystem Framework itu di clean. Jadi untuk menghindari ini security ya, security reason. Gitu. Saya nggak bahas lebih jauh. Oke, timing support. Timing support dengan hierarchical view dan custom mobile view. Jadi kalau teman-teman bangun view dengan nama ada .mobile-nya atau .m-nya,
dan teman-teman ngakses via browser mobile, teman-teman bisa membuat view yang berbeda atau view khusus untuk mobile. Gitu. Dengan controller yang sama, model yang sama, tapi teman-teman nggak usah bikin, kayaknya gue harus bikin versi mobile, bikin aplikasi baru deh mobile. Nggak usah. Gitu. Pakai model yang sama, controller yang sama, tinggal nama view-nya yang dibedakan. Kalau time-nya jelas pasti udah responsif ya. Gitu. Tapi kadang-kadang kan di mobile itu kan space-nya terbatas. Jadi teman-teman kadang-kadang membutuhkan view yang lebih custom, nggak cuma sekedar di custom lewat JavaScript atau lewat CSS gitu. Mungkin teman-teman bisa hard coding di struktur HTML-nya juga. Nah, ini fungsinya untuk itu. Tapi kalau nggak ada, dia tetap pakai view utamanya. Gitu. Lalu ada hook support. Nah, hooks itu jarang dikenal ya. Kalau khususnya kalau teman-teman pengguna Laravel mungkin. Karena hooks itu adanya di eranya CI. CI itu ada hooks. Saya nggak tahu CI4 karena saya belum banyak bikin CI4. Gitu. Nah, jadi banyak di hooks, di sistem hooks-nya itu disupport. Hook buat apa sih? Nanti teman-teman bisa lihat di flow-nya nanti di terakhir dijelaskan. Nah, lalu seluruh kelas core di System Framework itu bisa di-extend. Jadi teman-teman bisa timpa gitu. Core-nya. Kalau teman-teman kurang puas, teman-teman bisa timpa di area user land atau di area app-nya. Layeringnya bisa teman-teman timpa di sana karena udah kita disediain. Lalu gampang sekali untuk di scale up. Jadi kalau teman-teman misalkan ngebangun API-nya dalam satu tubuh framework yang sama, terus nanti teman-teman mau pisahkan, itu teman-teman mudah banget untuk scaling. Jadi tinggal copy paste ke tempat baru udah gampang. Dan intinya scalingnya mudah lah gitu. Nanti kita bahas lebih jauh ketika mungkin teman-teman nanti ada kita bikin webinar mungkin tentang studi kasus kalau mau scale up. Lalu ada remap dari routing controller. Saya pernah posting juga di Facebook saya, itu tentang reroute ini. Jadi fungsinya adalah itu sebagai internal router dari controllernya. Gitu. Oke. Nah, di model cukup asik. Di model itu ada seamless database connectivity. Jadi teman-teman kalau misalkan punya database ada dua. Ya, ada database MySQL, lalu ada database Mongo. Nah, teman-teman bisa konekkan dua database ini seamless. Model ke model itu bisa seamless. Nggak kerasa itu objek-objeknya. Jadi karena kan udah bentuknya udah ORM ya. Udah Object Relation Map ya. Jadi udah mudah banget. Dan juga di OutSystem udah ada Query Builder. Query Builder-nya mirip stylingnya sama CI sama Laravel. Sama. Gitu. Jadi teman-teman bisa nemuin kayak this, DB, where gitu. Dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman bisa nemuin di sana. Oke, lalu ada juga record set model trait. Apa sih record set model trait? Nah, kalau di Laravel tuh ada created add, update add ya. Nah, di OutSystem pun ada sama, ada record create user, record update user siapa, record update timestamp-nya. Nah, itu fungsinya adalah untuk informasi si record ini adalah seperti apa informasinya. Jadi kapan diupdate, kapan dibuat, oleh siapa, itu ada di situ informasinya. Nah, di sini juga ada netset model support. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit asing dengan istilah ini. Ada yang disebut dengan hierarchical dan adjacency model trait. Nanti kalau teman-teman mau belajar, kita harus bangun sesi khusus lagi untuk nested set modeling ini. Lalu juga ada metadata dan setting model trait. Gitu. Nah, metadata itu fungsinya mirip sama seperti WordPress. Kalau teman-teman pernah bangun plugin WordPress, terus teman-teman pakai web pattern dan web meta. Nah, kurang lebih seperti itulah. Gitu. Lalu ada model object function dan model hook function. Teman-teman mungkin udah pernah baca di Facebook status saya ya, tentang ini, dua ini. Lalu ada automatic image file upload detection dan deletion. Jadi ketika teman-teman ngupload gitu, teman-teman nggak usah capek-capek repot bikin controller yang rumit. Jadi begitu ada field yang teman-teman definisikan di propertinya model tersebut, itu adalah oh ini field untuk image ya, ini field untuk file ya, dia otomatis ngedeteksi dan otomatis langsung menjalankan sistem uploadnya. Jadi udah lebih mudah banget teman-teman ngoding. Jadi teman-teman bisa kontrolnya bisa thin banget lah intinya, nggak gemuk gitu kontrolernya. Nah, OutSystem itu termasuk salah satu penganut yang modelnya cukup gemuk tapi kontrolnya kurus gitu.
Kurang lebih gitu. Kenapa? Karena modeling itu adalah tempat di mana kita memodelkan data. Gitu. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Karena waktunya takutnya terbatas. Nah, oke. Di auto system itu ada yang namanya elemen. Apa itu elemen? Elemen ini singkatan, bukan singkatan. Lebih tepatnya istilah yang kita ciptakan itu untuk boilerplate. Nah, apa aja? Kita lihat ya. Salah satunya adalah Hydro. Hydro. Nah, Hydro ini adalah untuk membangun aplikasi boilerplate untuk membangun RESTful service atau microservice. Nah, kalau di Laravel mungkin ini Lumen. Gitu. Jadi, mini versionnya, mini framework-nya dari si framework auto system ini. Itu adalah Hydro. Nah, bentuknya boilerplate, cuman konfigurasinya berbeda sama konfigurasi web yang full stack-nya. Framework yang full stack-nya. Oke, kita lanjut lagi. Ada juga Carbon. Nah, apa sih Carbon? Carbon itu teman-teman untuk membangun aplikasi boilerplate yang lewat terminal. Jadi kalau teman-teman membangun cron, atau teman-teman membangun sistem pengiriman lewat terminal, atau apalah, automation system gitu ya. Nah, teman-teman bisa ngebangun pakai Carbon ini, boilerplate-nya. Yang dibangun mirip dengan Hydro tadi. Lalu ada Neon. Neon ini belum ada screenshot-nya nih, tapi sudah jalan. Itu nanti kita akan launchingkan di bulan Juli. Gitu. Nah, apa sih Neon? Neon itu adalah kalau teman-teman mau membangun aplikasi web based yang pakai ruang admin, misalkan langsung begitu buka aplikasinya langsung login. Nah, teman-teman bisa pakai Neon. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung bangun aplikasi sudah ada ACL-nya, sudah ada dashboard-nya, udah ada temanya, udah ada tabelnya, formnya, udah lengkap deh gitu. Teman-teman bisa langsung start aja ngoding gitu. Lalu ada juga Nitro. Nitro apa sih? Nitro itu adalah boilerplate khusus untuk teman-teman yang ngebangun website tapi pengen ada CMS-nya. Jadi di depannya udah multipurpose, di belakangnya back-end-nya sudah ada CMS, sudah ada content management system-nya. Pakai Nitro gitu. Di situ juga sama, udah ada dashboard-nya, udah ada page, udah ada post, udah ada media ya buat ngupload, udah ada timingnya dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman tinggal langsung ngoding. Kayak teman-teman kayak pakai WordPress lah. Anggap aja itu, WordPress versi auto system lah. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang saya cerita tadi. Atoms. Atoms itu adalah istilah untuk komponen dari auto system sendiri. Nah, jadi di auto system itu, kita waktu mendesain auto system itu ngebangun sebuah dependency diagram. Nah, diagram utamanya adalah didasari sama PSR. Lalu PSR ke SPL dan gear. Gear ini untuk keperluan development. Jadi kalau teman-teman pakai gearnya on, itu artinya developer mode-nya ada. Gitu. Jadi teman-teman bisa pakai debug toolbar, teman-teman bisa pakai print out, teman-teman bisa pakai print clear dan lain-lain ya. Nah, ini dipakai oleh kernel. Nah, kernel itu merupakan sistem untuk komponen untuk mengatur input dan output dari incoming request-nya. Nanti teman-teman bisa lihat di flow yang saya akan jelaskan nanti di belakang. Nah, kernel ini itu adalah komponen dasar utama dari seluruh atom-atom yang ada di sini, atau seluruh komponen-komponen yang ada di sini. Contohnya file system, case, database, session, HTML, parser, image, email, dan curl. Nah, ini adalah komponen-komponen yang mendasari membentuk si framework ini sendiri. Gitu. Jadi framework ini nggak bisa berjalan kalau tanpa ini semua. Tapi masing-masing komponen ini bisa berjalan independen. Jadi kalau teman-teman mau pakai ini di Laravel, kita tahu teman-teman mungkin pakai Raja Ongkir versi yang saya buat, itu pasti ada kernel dan pasti ada curl-nya. Gitu. Nah, itu bisa dipakai di framework manapun. Tapi kalau di framework auto system ini harus lengkap secara keseluruhan karena ini sudah dibangun dependency diagramnya. Gitu kurang lebihnya. Oke. Apa itu PSR? Nah, PSR itu sebetulnya saya membangun tambahan komponen ya, komponen tambahan dari PSR itu sendiri. Jadi saya membangun kelas-kelas tambahan selain PSR yang sudah umum ya. Nah, yang PSR yang ada di auto system itu ada PSR 3, 4, 6, 7, 11 dan 15 dan 16. Dan sudah di-download dari seluruh dunia itu sekitar 5.000 download gitu di GitHub. Itu dari semenjak dilaunchingkannya. Oke. Nah, fitur tambahannya di auto system PSR itu juga ada di
sorry, ini kayaknya kelewat. Oh, nggak masukin di sini. Ada desain pattern-nya juga. Nah, lanjut saya juga sama SPL. Oke, SPL juga sudah di-download lebih dari 5.200-an ya kurang lebih. Gitu. Nah, SPL ini adalah tambahan dari PHP SPL itu sendiri. Jadi kalau di PHP itu sebetulnya di dalam core PHP itu sudah ada standar PHP library. Nanti teman-teman pernah dengar kayak misalkan SPL array object, terus juga double linked list gitu ya, kalau teman-teman pernah dengar. Nah, itu di OutSystem dipakai dan ditambahkan fiturnya. Gitu. Jadi ada beberapa fitur tambahan. Contohnya ada closure container class, service container class itu untuk mengcontain closure atau mengcontain service ya. Itu juga ada SPL array object, array QQ, array stack, array storage dan lain-lain. Nah, juga ada SPL exception. Exception ini sama PHP sama AutoSystem di extend. Kenapa? Karena di AutoSystem ada language yang berjalan. Jadi teman-teman bisa mengeluarkan error bahasa Indonesia kalau di AutoSystem. Jadi tinggal message error-nya aja semua di Indonesia kan sama teman-teman nanti. Nah, terus juga ada standar PHP info. Nah, ada class info, directory info, file info, namespace info. Lalu ada SPL iterator, array iterator, terus ada standar PHP design pattern, ada questional, factory atau singleton, struktural, ya, ada example, composite, facade, provider, dan repository. Lalu ada PHP setter trait dan collector trait. Nah, mungkin teman-teman jarang dengar, nanti teman-teman coba pakai. Nah, saya kasih penjelasan sedikit di config dan error. Nah, ketika kita membangun satu kelas, kadang-kadang kita memakai sesuatu hal yang berulang, contohnya config atau error. Kalau kita kan bangun kelas sendiri atau library sendiri, pasti butuh menampilkan error dong. Kalau ketika misalkan ada sesuatu yang diinput oleh user ke kelas kita, itu hasilnya tidak memenuhi syarat dari jalannya kelas kita. Kita otomatis harus throwing error. Nah, si error tersebut bisa di-collect. Nah, daripada bikin kelas tambahan, bikin fungsi-fungsi yang selalu sama, gitu di setiap metodenya kita gitu. Nah, di AutoSystem ada namanya config dan error collector trait. Jadi, konfigurasi semua pakai config collector. Error semua pakai error collector. Jadi, itu fungsi sudah ada built-in. Gitu. Nanti teman-teman bisa coba ya. Misalnya contoh, this set error atau this get error gitu ya. Nah, itu udah ada semua. Jadi tinggal di trait aja, tinggal di use di kelasnya. Gitu. Kurang lebihnya itu. Begitu halnya juga dengan setter option trait. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Lalu ada gear tadi yang saya cerita ya. Nah, gear juga sudah cukup banyak dipakai. Itu sekitar 2.680 download ya. Nah, saya cerita sedikit tentang gear. Gear ini ada dari versi AutoSystem dari versi 2010 ya. Kita bangun dari AutoSystem versi 1. Nah, ini adalah satu fitur yang paling disukai sama developer di Circle, di perusahaan saya. Nah, mereka senang banget pakai gear gitu karena di situ ada informasi kayak objek gitu ya, mereka bisa buka gitu dan cukup ringan. Nah, teman-teman mungkin biasa dengar kayak kin kayak yang lain ya. Nah, itu bisa pakai juga itu, tapi di AutoSystem cukup sederhana lah. Tapi kalau untuk banyak untuk objek yang cukup besar itu AutoSystem pun cukup berat gitu untuk berjalan, karena kan dia diparsing untuk di data dibuka gitu si objeknya isinya apa aja. Nah, tapi ini salah satu fitur yang cukup disukai oleh developer gitu, karena ada process information, ada debugger tool, class dari helper ya, terus ada profiler, terus juga ada unit testing, terus ada juga browser dan command line interface untuk dump out juga. Jadi nggak cuma untuk di dump di browser, tapi bisa juga di dump di terminal juga. Oke, kita lanjut lagi. Kernel. Nah, tadi yang saya cerita tentang kernel. Kernel itu adalah core inti utama dari AutoSystem Framework, khususnya dari atom-atom komponennya. Nah, itu di dalam dari si kernel ini adalah isinya adalah konten kelas yang di-load di startup. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur I/O, input dan output. Tapi di beberapa framework mati ya, gitu. Kalau misalkan dipakai, karena ini hanya berjalan di lingkungan AutoSystem saja. Jadi kalau teman-teman pakai, misalkan kayak tadi ya saya bilang, Raja Ongke terus ada kernelnya ikutan, nah si I/O-nya mati. Karena kan I/O-nya kan nggak boleh bentrok sama framework yang dipakai ya. Contohnya misalkan teman-teman pakai Raja Ongke di framework Laravel gitu. Nah, nggak boleh bentrok sama I/O-nya dari si Laravel itu, makanya dimatikan. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, itu hanya berjalan di AutoSystem aja. Nah,
kernelnya itu termasuk desain hybrid atau modular kernel. Nah, tapi juga di kernel ini bootstrapping-nya itu merupakan singleton design pattern. Jadi kalau teman-teman tahu CI3 zaman dulu ya, CI3 itu sebutannya sebagai super global object. Nah, kurang lebihnya di OutSystem pun sama. Jadi singletonnya itu menampung semua proses di dalam, gitu semua. Jadi hanya ada satu instan dari kernel sistemnya, yaitu singleton, gitu. Si singleton dari si kernelnya. Nah, nanti baru di dalamnya ada service-service, ada yang lainnya, ada kurang lebihnya seperti itu. Nah, si kernel ini bergantung sama beberapa kelas utama, yaitu PSR, SPL, sama Git. Tadi udah lihat ya di dependency diagramnya ya. Nah, di sini fungsi kernel adalah mengatur HTTP request, juga mengatur CLI request. CLI itu command line interface, jadi mengatur inputan perintah dari command line. Gitu. Oke. Lalu ada language service, logger service, dan shutdown service. Nah, shutdown service jarang dipakai, gitu. Tapi shutdown service adalah, misalnya contoh, teman-teman butuh satu fitur, misalnya ketika aplikasi yang teman-teman bangun itu mengalami masalah dan dia harus mengontak teman-teman otomatis. Gitu. Teman-teman bisa bangun sistem shutdown service. Jadi misalkan ketika shutdown, dia ngirim email atau ngirim SMS ke teman-teman. Nah, itu di OutSystem bisa dilakukan. Jadi teman-teman tinggal di shutdown service-nya, di function-nya, teman-teman tambahkan fitur tersebut. Gitu, untuk nge-send email atau nge-send SMS gitu. Servernya down atau aplikasinya down nih. Gitu. Ada masalah. Nah, itu teman-teman bisa lakukan. Oke. Lalu ada file system. File system itu sudah di-download sekitar 1.500 lebih. Nah, file system ini itu support untuk membangun prosesor sama generator CSV, JSON, XML, dan zip. Lalu ada fitur juga informasi sistem, file directory manipulation, file upload, dan stream handler, download handler. Nah, download handler ini ada speed limit ya. Jadi teman-teman bisa nge-speed limit dan juga bisa nge-resume. Gitu, ada OutSystem bisa. Jadi bisa bikin ini speed limitnya cuma boleh 100 kilobyte per detik gitu ya, atau juga bisa resumable gitu. Jadi bisa diparsial, dipart. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai file zip-nya besar gitu, 1 giga gitu ya, atau bisa parsial dan bisa diresume gitu. Nah, di OutSystem udah dihitungkan hal itu jadi pecah-pecah. Jadi zip-nya misalkan dari 1 giga misalkan per 100 kilobyte misalnya. Gitu kurang lebihnya gitu. Lalu juga dia udah support FTP. Oke, kita lanjut lagi. Ada sistem cache juga. Nah, caching library-nya juga cukup banyak adapter yang disupport. Yaitu ada APCU, file system ya, ada memcache atau memcache pakai D ya, ada juga Redis, sama WinCache. Nah, cuman sepertinya WinCache itu di Windows 10 itu kayaknya deprecated. Sepertinya, tapi saya belum coba lagi. Karena saya banyak kerjanya di Mac sekarang ini sama di Linux, jadi saya belum sempat coba lagi di Windows Server. Nanti mungkin saya ada waktu, nanti saya coba untuk debug lagi. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Karena saya ngejab juga waktu, udah mau hampir 1 jam. Oke, OutSystem database open source. Nah, database open source ini kita support beberapa sistem. Saya membagi ada 2 sistem, yaitu ada SQL sama NoSQL, dan juga dibagi lagi 2. SQL juga ada 2, yaitu ada local storage sama remote storage. Remote storage apa sih? Contohnya MySQL, MariaDB, PostgreSQL Server, Oracle itu termasuk remote storage. Artinya dia bisa pakai IP gitu. Nah, kalau SQL yang lokal itu contohnya kayak SQLite, Microsoft Access itu termasuk database SQL tapi yang lokal sifatnya. Lalu ada juga NoSQL, ada MongoDB dan Apache. Tapi sekarang ini cuma support untuk MongoDB. Apache Cassandra masih saya bangun. Oke, lanjut lagi untuk security. Nah, security sudah download sekitar 1.500 lebih. Nah, di security juga udah support cukup banyak ya, dan cukup banyak dipakai sama teman-teman kita khususnya dari India. Ada HTTP authentication, ada user authentication, ada web token, JSON web token, atau JWT ya, OAuth. Ada juga ada one-way encryption, kayak password sama HMAC, gitu ya, HMAC. Nah, lalu ada two-way encryption seperti binary, cookie, crypt, OpenSSL, hexadecimal. Mungkin kalau binary teman-teman baru dengar karena itu cuma ada 200 karena memang OutSystem dibangun untuk kita. Jadi dari string teman-teman bisa di-combine jadi berupa hashing numeric
gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu ada two-way encoder, ada base 64 sama JSON, lalu ada security seperti UTF-8, SSS filter, lalu ada form validation, teman-teman mungkin sudah pernah coba juga ya, form validation sama data validator, terus ada generator mesin ID, nonce, sama signature, sama token UID sama UID. Nah, juga ada juga fitur yang mungkin jarang didengar, yaitu blockchain. Nah, di PHP juga bisa pakai blockchain loh, jadi di sini udah dicoba, nanti teman-teman bisa coba, pakai blockchain, ada CAPTCHA, ada CSRF, dan proses scripting, firewall, dan throtter. Oke. Lalu ada HTML. Nah, HTML ini itu sebenarnya support untuk support DDT atau Doc Type Declaration. Nah, tapi sekarang itu kan paling tren pakai HTML5 ya. Tapi di auto system sebenarnya udah support kayak HTML4, terus XHTML1 ya, XHTML 1.1. Ini udah disupport semua. Cuman sekarang kan lebih trendingnya di HTML5 ya. Jadi teman-teman bisa forget it untuk yang lain lah. Kita tetap pakai yang di HTML5 aja. Nah, juga tadi ada seperti DOM fitur yang saya pernah jelaskan tadi. Jadi ada DOM untuk manipulasi seperti jQuery ya, sintaksnya. Oke, saya lanjut lagi ya. Parser. Nah, untuk proses parser, ini yang tadi saya ceritakan juga. Jadi ada Noodle dan lain-lain, gitu ya. Dan juga ada parser seperti WordPress. Saya tadi belum sempat mention. Jadi kalau teman-teman punya shortcut seperti WordPress, di sini bisa diparser juga. Bisa dicoba nanti. Oke. Terus juga ada auto system image. Nah, di auto system juga bisa catch on the fly. Bisa research on the fly. Jadi kalau teman-teman masukin di folder image, teman-teman bisa langsung akses dan teman-teman bisa langsung resize. Jadi tinggal misalkan contoh, example.com/image/nama filenya. Itu raw-nya. Oke. Nah, lalu misalkan /image/10x10/nama filenya. Itu khusus untuk yang 10x10. Jadi langsung di resize di image-nya. Dan juga bisa pakai percentage, bisa di crop, bisa lain-lain. Jadi teman-teman bisa catch on the fly. Dan juga ada support image, ini saya salah ketik nih. Ini bukan image processor, tapi image optimizer. Jadi di AutoStream sudah ada image optimizer, dipakainya pakai image Optim atau Optimus. Nah, jadi teman-teman bisa mengoptimasi hasil JPEG-nya itu lebih kecil. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Ada auto-system email. Nah, bedanya apa sama auto-system email sama email sender yang lain? Di sini ada spooler. Jadi emailnya tuh di spooler dulu dan juga HTML message-nya itu attachment-nya itu sama kita dirapikan dulu dan juga di inline CSS-nya itu dibentuk. Jadi kalau teman-teman pakai CSS, nah ini bisa dikonversi jadi inline CSS khusus untuk email. Nah, di auto-system udah support di situ. Oke, saya lanjut lagi ya. Ada curl. Curl cukup banyak downloadnya, 4.200 lebih. Nah, di sini itu untuk utility untuk mengget ya, pakai get, pakai post, put, delete, connect, option, dan lain-lain. Oke, teman-teman nanti bisa baca lanjut lagi di GitHub-nya AutoSystem Curl ya. Oke, nah saya ngejar materi ini, mari kita get deeper lagi ke AutoSystem Framework, supaya makin jatuh cinta ya. Oke, nah statistiknya sekarang itu yang udah dipakai ini statistik saya pribadi ya. Jadi saya ngitung sendiri ini pakai bot dan lain-lain lah gitu ya. Kurang lebih ada sekitar 1.400 download dari seluruh dunia untuk framework-nya doang ya. Di luar komponennya. Kalau komponennya tadi teman-teman yang tertinggi itu sekitar 5.000 download. Nah untuk web yang udah pakai auto system itu sekitar 2.500 web lebih. Gitu kalau saya hitung itu untuk power app sama powering app sama website yang ada di Indonesia. Termasuk ada di luar juga, cuman yang di luar nggak saya hitung karena jumlahnya nggak terlalu banyak. Gitu. Oke. Nah banyak yang pakai di India, Spain, Thailand. Nah ini banyaknya mereka pakai dari komponen. Nah komponen itu mereka pakai untuk membangun aplikasi-aplikasi. Dari mana saya tahu? Dari user yang ngechat ke saya. Jadi ada yang PM, ada yang dari Telegram, ada yang dari Facebook, ada yang dari Twitter, dan mana-mana lah. Mereka nge-DM saya, nanya tentang cara penggunaannya. Karena kan saya belum publish dokumentasinya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, project struktur dari AutoSystem itu udah dibentuk jelas. Gitu. Jadi ada folder app, cache, database. Kalau sekilas nih mirip sama Laravel ya. Tapi ada beberapa folder yang khusus spesifik. Contohnya ada folder page, view, widget. Nah, apa bedanya warna kuning sama warna biru?
Nah, kuning ini mandatory. Yang biru ini tidak mandatory. Artinya, buat teman-teman boleh ada, boleh tidak ada. Nah, page ini karena kalau teman-teman bangun misalkan contoh satu modul di zip, dan teman-teman mau install di server, itu teman-teman bisa pakai ini semua. Jadi pages-nya itu atau view, teman-teman bisa taruh di modulnya, ketimbang taruh di folder resource. Tapi mau taruh di folder resource juga boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman membangun aplikasi platform besar, gitu ya, contohnya misalkan kayak teman-teman pernah pakai Joomla mungkin ya, misalnya mereka bikin komponen terus ada zip file-filenya terus bisa di zip modulnya, terus teman-teman bisa ada bikin sistem install di server. Nah, waktu diekstrak, teman-teman nggak usah nyebar capek-capek. Nah, teman-teman cukup di situ aja bikin modulnya, teman-teman udah dipecah. Kenapa kok fitur ini ada? Kalau teman-teman misalkan contoh ya, teman-teman saya pernah beli mungkin script-script di Code Canyon. Nah, yang pakai Laravel, yang pakai CI, itu melakukan modular gini. Gitu. Tapi nggak ada framework yang membangun modularnya. Gitu. Sayang menurut saya, jadinya kayak framework atau si tempat kerjanya tuh kayak berantakan gitu. Kayak, wow, strukturnya kayak, wow, luar biasa lah. Strukturnya sedikit jelimet gitu. Nah, saya coba bantu untuk rapikan di AutoSystem ini. Jadi, AutoSystem udah modular, di dalam modul bisa ada plugin, di dalam plugin juga bisa ada widget, gitu. Dalam modul juga bisa ada widget gitu. Silahkan aja kalau bisa bereksperimen sendiri gitu. Nah, saya mau jelaskan lagi sedikit tentang mungkin teman-teman sedikit asing ya. Ini apaan sih modul JSON, app JSON, plugin JSON, widget JSON. Nah, dulunya ini di AutoSystem versi 1 itu ini merupakan satu file dengan nama XML. Nah, jauh sebelum saya kenal Android, saya membangun AutoSystem punya manifest. Jadi AutoSystem bisa manggil manifestnya. Jadi kalau modul, dalam modul ada satu script untuk diinstal. Contoh kalau misalkan teman-teman pakai package ya, pakai npm kan ada script install atau script apa, atau pakai Composer juga bisa bangun script kan di situ. Nah, di sini pun bisa. Gitu, teman-teman bisa sisipkan hal tersebut gitu. Nah, dari AutoSystem dari dulu sudah mencoba untuk memakainya. Bentuknya XML. Nah, barulah muncul Android. Saya baru tahu kalau istilahnya itu, oh ini XML manifest loh. Tapi saya membangun ini tidak tahu namanya apa dulu. Pokoknya pakai XML ya, gitu, sama tim tuh. Jadi nggak tahu dulu namanya itu merupakan XML manifest. Nah, saya ganti sekarang JSON manifest. Kenapa? Karena JSON bentuk yang paling umum. Rasanya semua orang tahu JSON gitu. Mau untuk front end, mau untuk back end, pasti tahu JSON. Gitu. Jadi saya merubah dari XML ke JSON. Gitu. Jadi setiap modul itu registrinya di sini. Kalau yang berupa aplikasi, dia harus app. Kalau yang berupa modul, dia harus modul. Berupa plugin, dia harus plugin, dan berupa widget, harus widget namanya. Gitu. Jadi teman-teman bisa membangun hal tersebut. Jadi begitu AutoSystem menemukan app JSON, misalkan namanya bukan app ya, misalkan namanya CMS misalnya ya. Nah, di sini tetap app JSON. Gitu. Nah, nanti AutoSystem akan langsung mengenali hal ini dan langsung membangunkan sistemnya untuk teman-teman. Jadi contohnya tadi subdomain tadi. Jadi bisa diakses ke subdomain gitu, otomatis gitu. Maupun misalkan example.com/cms bisa diakses. Tapi kalau mau teman-teman senang gaya subdomain, cms.example.com itu juga bisa diakses. Jadi routingnya udah langsung mendeteksinya ininya, manifestnya. Oke, lanjut lagi. Di folder public ada apa aja sih? Nah, di folder public itu ada asset, modul, dan themes. Nah, ini adalah hasil generate dari NPM. Jadi hasil generate dari, kalau misalkan teman-teman nge-build, nanti npm build atau make build theme-nya, gitu teman-teman nanti akan lihat hasilnya ada di sini. Gitu. Semua kita bentuknya di dalam resources. Nah, resources ini ada konfigurasi webpack di dalam, terus ada kalau misalkan teman-teman tadi build modul ya, modulnya bisa ditaruh juga dengan tema yang berbeda, atau punya aset yang berbeda. Contohnya misalkan teman-teman di sini punya modul namanya misalnya foo lah, modul foo. Nah, di sini teman-teman bisa bikin folder namanya modul foo, gitu, untuk menaruh aset-asetnya dan naruh temanya sendiri. Jadi modul juga atau app juga bisa punya tema sendiri-sendiri, gitu, karena ada theme engine-nya di dalam. Nah, teman-teman juga bisa konfigurasi app JS-nya. Nah, app JS itu seperti main app gitu, main JavaScript untuk dibuild oleh Webpack atau Blender-nya ini. Nah, ada service worker. Nah, service worker itu untuk PWA.
Teman-teman bisa konfigurasi ulang di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi intinya kalau ini harus ada di sini karena dideteksi sama core dari AutoSystem sendiri untuk dinamakan case-nya apa seperti apa dan lain-lain itu dipakai. Jadi jangan dipindahkan dari folder resources ini. Jadi kalau teman-teman mau edit, biarin aja di sini. Gitu. Nanti biar AutoSystem yang menyediakannya untuk folder publiknya. Gitu. Lanjut lagi. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit asing dengan istilah HMCP, HMVCP. HMVCP apa sih? Hierarchical Model View Controller, tapi ada plusnya, yaitu plus presenter. Nah, presenter itu mungkin kalau di dunia framework PHP itu yang kental untuk soundingkan itu adalah frameworknya Fuel. Kalau PHP itu udah pakai presenter. Nah, di AutoSystem juga nganut yang sama, yaitu HMVCP. Nah, kita lihat ya, kenapa hierarchical? Nah, ketika request datang, nah ini menganut sistem last in first out. Jadi ketika datang request, itu ada request modul yang di request. Nah, request modul ini itu dijalankan lebih dulu. Ketika tidak ada, dia langsung pindah ke app. Lalu dia pindah ke framework modul. Kok framework modul? Di AutoSystem framework disebutnya modul. Karena sistemnya modular. Jadi ada core, ada control built-in yang udah dibangun sama AutoSystem, dia akan cari ke dalam. Gitu. Nah, ini apa sih? Nah, di AutoSystem ini nyebut ini HMVCP ini kita sebutnya DEX. Jadi ada ini kalau ini kartu, ini ada satu deck, ada 4 kartu lah. Ada 4 kartu yaitu kartu controller, kartu model, kartu presenter dan kartu view. Nah, masing-masing punya fungsi dan masing-masing bisa contoh ya, controller bisa nge-get model, bisa load model, bisa nge-send input, bisa dari view bisa dari controller bisa get input dari view, bisa juga nge-load view dan lain-lain ya. Teman-teman bisa baca nanti di sini. Nah, controller juga bisa nge-send data, model bisa nge-send data presenter bisa nge-send data view. Apa sih fungsi dari presenter? Nanti sebetulnya teman-teman harus workshop. Karena presenter itu banyak kegunaan. Contohnya, itu untuk merapihkan coding-coding logic dari view. Jadi teman-teman sebetulnya kalau udah pakai presenter, jangan kalau bisa jangan naruh logic lagi di view. Kenapa? Kasihan programmer front end-nya yang ngebangunin view HTML. Ngeliatin coding-coding PHP di dalam. Wow, gitu. Nah, biarlah codingnya tuh dibangun di presenter. Seperti apa gunanya? Nanti kita workshop. Oke, nah ini yang paling hardcore. Kayaknya jarang framework ada yang menyediakan flow diagram dari si framework tersebut. Tapi di AutoSystem semua dibedah. Oke, nah kita lihat ya perjalanannya. Ketika request datang, request itu ada berupa 2. Ada CLI request atau pakai request pakai browser atau pakai HTTP request. Nah, ketika karena datang ini dia mendeteksi, dia jalanin dulu instantiate language service-nya dulu, gitu ya. Lalu dia mendeteksi ini incoming-nya dari CLI apa dari browser ya? Dari HTTP. Oh, dari HTTP. Lanjut lagi sini. Atau oh dari CLI. Lanjut lagi. Nah, nanti dideteksi sama framework-nya. Nah, waktu framework-nya di sini dijalankan, ini udah menjalankan singleton atau global object dari si framework tersebut. Lalu dia mendeteksi apakah ada request hook? Tidak. Hook yang sebelum sistem misalnya contoh, atau kalau nggak ada, dia lanjut. Dia nge-instantiate config, shutdown service, logger service, loader, global, environment, model, dan case. Gitu. Kok ada yang warnanya pink ya di sini? Kenapa warnanya nggak oranye? Nah, yang warnanya pink ini sifatnya dia opsional. Jadi kalau misalkan di config teman-teman loggernya dimatikan, dia otomatis padam. Dia jadi shutdown langsung ke loader. Gitu. Nah, lalu ada sistem case. Nah, case-nya ini berjalan, lalu melanjutkan lagi prosesnya. Lalu di sini ada proses modul. Nah, modular service ini dijalankan di sistem, tapi sistemnya tidur. Kalau modulnya nggak ada, dia nggak pakai. Tapi kalau modulnya ada, dia aktif. Lalu ada juga hook post system. Jadi setelah ini kalau ini pre, kalau teman-teman mau ngoding, ini AutoSystem nggak bener nih, aku perlu tambahan nih, atau bukan nggak bener, mungkin teman-teman butuh tambahan sebelum config berjalan, teman-teman perlu ngelakuin sesuatu. Nah, teman-teman bisa hook di pre-system. Tapi setelah, kalau misalkan teman-teman pengen setelah modul sistem berjalan, atau modular service-nya berjalan, teman-teman bisa nge-hook di post system. Nah, lanjut kemana lagi? Ke sini. Ke parser, view, presenter, session, CSS function, ini itu HTTP handling yang berjalan. Jadi di sini HTTP service. Kalau di atas, di sini, ini ke arah CLI. Ini ada request, dia proses request dari CLI.
Nah, kalau yang di bawah ini HTTP. Nah, ketika ini udah berjalan, lalu teman-teman lihat ada middleware service yang berjalan. Misalkan ada middleware sebelum controller dibentuk, teman-teman definisikan sebuah middleware. Nah, teman-teman bisa berjalan di sini. Lalu, kalau misalkan nggak ada, dia lanjut lagi. Nah, di sini ada middleware, built-in dari AutoSystem, yaitu environment middleware, authentication middleware, dan caching middleware. Jadi, kalau misalkan di environment middleware ini ada request, dan request-nya sudah ditangkap sama environment, oh, ini yang tadi saya bilang, contohnya cerita status webnya sudah production, tapi teman-teman punya IP developer, environment middleware ini berjalan. Nah, dia langsung ngedeteksi. Nah, waktu nge-send output ke sini, outputnya sudah berupa environment yang developer mode. Gitu. Nah, kalau authentication, misalkan contoh, teman-teman login nih, atau teman-teman ngelakuin misalkan proteksi modularnya. Misalkan slash ini nggak boleh diakses sama si ini gitu. Nah, begitu authentication middleware-nya mendeteksi, dia langsung di-kick, langsung ngasih output misalkan 403, misalkan forbidden loh, gitu. Atau misalkan catching, misalkan contoh output dari controller ini sudah ada case-nya. Nah, daripada controllernya dibentuk, lebih baik langsung keluarin case-nya. Contohnya HTML yang sudah di-case gitu. Nah, dia langsung kasih. Jadi lebih cepat lagi untuk nge-serving ke publik. Gitu. Kalau nggak ada case-nya, dia langsung menginstantiate controllernya. Dan lalu di sini dia lihat ada pre-controller sama post-controller hook. Jadi bisa di-hook juga di sini. Kalau misalkan teman-teman mau nge-hook di pre-controller atau teman-teman mau nge-hook di post-controller, di sini saatnya. Nah, di sini baru ke view render dan baru ngasih output ke browser. Nah, router pun sebetulnya bisa ngasih output. Nah, makanya contohnya teman-teman yang sering pakai di Laravel atau apa, itu bisa pakai closure. Nah, dari closure kan bisa langsung ngeluarin echo atau apapun ya. Nah, walaupun itu bad practice ya, menurut saya. Gitu. Tapi intinya bisa. Nah, jadi di router pun bisa ngeluarin langsung output. Jadi dari router langsung direct output boleh. Gitu. Silakan aja kalau memang diperlukan gitu. Itu preferensi lah gitu. Nggak ditabukan tapi silakan aja nanti dicobain aja. Gitu. Lalu bisa juga ke CLI. Nah, ini contoh yang Karbon bekerja ya. Nah, di sini misalkan request dari sini CLI bekerja. Nah, ini semua dibentuk ya, termasuk modularnya. Nah, routernya di sini jalan, sini apa? Nah, teman-teman ngebangun app berdasarkan CLI. Nah, bedanya adalah di CLI sama di HTTP, saya pisahkan. Kalau di CLI itu namanya controller, kalau di HTTP itu namanya controller, tapi kalau di CLI itu namanya commander. Jadi, sebenarnya itu controller, cuman saya istilahkan commander supaya kan command ya, pemerintah. Gitu. Jadi, yang merintahkan. Nah, kalau ini kan yang mengontrol, gitu kurang lebihnya gitulah. Jadi saya pisahkan dari segi namingnya supaya lebih terasa bedanya, gitu. Nah di sini juga mirip, ada hook pre-controller, pre-commander sorry, ada hook post-commander. Jadi bisa teman-teman bisa ngehook juga sesuatu di situ, baru nge-send output, gitu. Oke, gitu. Sampai ini udah 8.15 ya. Om Peter gimana? Masih lanjut ya Om Peter? Udah sejam lebih nih. Nggak apa-apa. Terusin aja nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Oh, udah habis kok. Oke, ini tentang saya, Steven, dan mungkin saya tutup dengan sesi tanya jawab ya. Gitu, karena mungkin tadi jelasinnya kecepatan karena ngejar waktu. Oke, saya serahin ke Om Peter dulu. Siap. Waduh, sampai speechless saya. Ini udah sampai rumah sih saya, untungnya 15 menit. Oh, gitu ya. Oke. Sempet lihat yang hardcore berarti ya. 10 menit saya nyesel nggak ngikut, tapi bisa nonton lagi. Oke. Ya, kita akan masuk sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang mau bertanya, silakan ngechat juga boleh. Cuma karena sekarang saya lagi pakai handphone, jadi mungkin agak repot sedikit. Oke, ini ada pertanyaan dari Om Rido. Waktu orang luar negeri komentar karya Om mirip CI, apa yang Om rasakan? Apakah down atau menjadi lebih semangat lagi? Itu ada di chat. Oh, oke. Langsung dijawab atau gimana, Pak? Satu-satu deh. Banyak langsung dijawab. Penyataan. Oke, saya langsung jawab dulu ya. Saya sih ngedown sih enggak. Sih cuman ngerasain iya ya. Pengen bikin, karena kan dulu kan waktu awalnya kan saya nggak kepikiran untuk bikin framework ini sebagai karya bangsa lah istilahnya gitu ya.
untuk Indonesia doang gitu. Nah, jadi menurut saya, oh ya sudah kan, memang saya bangunnya di atas CI dulunya. Saya cuek-cuek aja. Tapi lama-kelamaan saya gedeknya sih, saya sebenarnya sama gini. Kita tuh cuma disebutnya peniru. Kita tuh cuma disebutnya nggak bisa bikin apa-apa. Gitu. Autosystem bisa bikin yang lebih oke loh. Nah, saya jawab dengan satu teaser ya. Karena kan kita janjian sama Om, namanya Om siapa? Om Peter nih untuk bikin event lanjutan. Nah, saya akan coba buka nih di sini. Oke. Oke. Nah, teman-teman boleh akses ini di GitHub. Link GitHub-nya kalau nggak salah ada di bawah. Di mana ya? Oh, belum ada ya? Oke. Ini ada di GitHub-nya AutoSystem. Jadi ini semuanya nggak ada manipulasi, semuanya publik. Ini perbandingan AutoSystem VS framework-framework lainnya. Yang kita lihat di sini ya. AutoSystem throughput-nya cukup besar, cukup cepat, dan ngeluarin 1000 request. Laravel 7 di bawahnya kita, di bawahnya AutoSystem. CI 4 di atas. Kok kenapa di atas? Saya nggak bahas di sini, karena nanti dibahasnya di framework war nanti. Gitu. Nah, Zen Framework ada di sini, Y di atas, Flow di sini, Laminas di bawahnya AutoSystem. Nah, terus juga teman-teman bisa lihat memorinya AutoSystem lucu. Mentok di 2 mega. Nah, kenapa? Pertanyaannya. Kenapa mentok di situ? Ada jalan ceritanya, nanti saya bukain nanti. Tapi di sini boleh dilihat, kita lebih ringan daripada Laravel. Gitu. Execution time kita lebih cepat daripada Laravel. 3.600 second, 3 second lah, 3 second. Laravel di 5 second. Lalu ada include file. Include file Laravel paling banyak, 330 file. Include file-nya kalau di AutoSystem cuma 140. Jadi core-nya lebih kecil daripada Laravel itu sendiri atau Symfony. Gitu. Wajar sih, Laravel lebih banyak. Kenapa? Karena Symfony-nya banyak. Gitu. Karena kan Laravel kan banyak pakai komponen Symfony ya. Gitu. Oke, tapi saya nggak bahas secara gamblang. Intinya nyambung ke pertanyaan tadi. Gitu. Saya sakit hati nggak kalau dibilangin di sakit? Enggak sih, lebih kepacu. Wah, ini UCI harus disingkirkan dari gue, istilahnya gitu. Dari gue. Jadi AutoSystem benar-benar melepaskan diri saat itu dari CI-nya. Benar-benar kita ngebangun sendiri. Dan core-nya benar-benar berbeda. Kita punya ngiblat sendiri deh, gitu. Nggak ke Laravel, nggak ke CI, tapi kita sedot dua-duanya kemampuannya. Kurang lebihnya gitu. Ada pertanyaan lain mungkin? Iya, pertanyaan selanjutnya masih dari pertanyaannya Om Rido. Banyak benar pertanyaannya 5. Kenapa Om tidak buat show ke kampus untuk mengenalkan OSystem? On progress. On progress. Ya, jadi kemarin kita udah ngomong sama beberapa kampus dan nanti akan mulai diperkenalkan. Intinya kenapa sih? Bantu dulu bro, kita perlu bantu untuk bangun dokumentasi, bangun tutorial, banjirin publik dengan hal itu dulu. Gitu. Saya pengen banyak kontributor yang kontribut ke sini. Gitu. Makanya dari dulu kita tunda-tunda sedikit. Gitu. Karena supaya, ayo dong ini framework-nya, bukan framework Stephen loh. Stephen yang ngawalin oke lah. Tapi saya pengen semua orang ikutan sini. Anggap ini framework-nya kalian. Ayo, masa kontribut di Laravel? Masa kontribut di CI? Sorry ya, no hard feeling ya. Tapi saya gini. Terlalu banyak orang Indonesia yang kesulitan keluar. Kenapa kita nggak bangun bangsa kita sendiri gitu? Kenapa kita nggak bangun framework dengan hasil karya kita sendiri loh? Kita tunjukin ke publik kalau kita bisa. Gitu. Kalau Indonesia bisa. Oh ya, perlu dikasih tahu juga. Di AutoSystem itu 98% kandungannya itu cuma ada sekitar 2-3% lah. Codingan luar kita ambil. Gitu. AutoSystem framework-nya tanpa komponen Symfony. Tapi ada komponen Symfony yang ikut karena saya pakai satu library yang pakai Symfony. Gitu. Tapi tidak direct dari AutoSystem-nya. Gitu. Kenapa saya melakukan hal itu? Capek loh bangunnya, terus terang. Gitu. Menyingkirkan hal itu capek loh. Tapi saya pengen gini, ini harus hasil karya anak kita, gitu, orang Indonesia, supaya ketika kita dikenal sama publik, loh kita bisa kok bangun, bahkan melebihi. Gitu. Makanya saya sengaja bangun benchmark nih, gitu ya. Lebih tepatnya Om Wahid nih, Om Nur Wahid yang bangun, gitu, membangun sistem benchmark ini. Nanti mungkin Om Wahid akan cerita lebih lanjut ya di next event ya. Gitu. Ngebangun sistem benchmark ini supaya apa? Supaya kita bisa buktiin. Dan ini fair.
ada ilmiahnya yang bisa kita lihat kenapa kok si OSISM tetap kalah di CI, di sini tetap kalah. Ada ilmiahnya yang kita bisa jelasin, karena setiap framework itu nggak bisa kita bilang framework A jelek, framework ini jelek, atau OSISM bagus, framework lain jelek, atau OSISM jelek, framework lain bagus. Nggak bisa. Kenapa? Karena masing-masing framework punya goals tersendiri. Jadi nggak mungkin kita bisa bilang itu jelek gitu. Tapi basically saya pengen kenalin sama kampus-kampus gitu. Cuman waktunya mungkin saya bilang belum siap aja. Oke. Karena doknya belum mantap. Nah, oke. Berarti kalau mau kontribusi sudah bisa dari sekarang apa dengar-dengar ada mau launching begitu kan, dengar-dengar info? Oh, sudah bisa dong dari sekarang dong. Itu sudah bisa dong. Termasuk di situ kan ada saya mati. Oh. Oh, suaranya mati nih di saya. Halo? Suaranya hilang? Oh, putus ya. Iya nih, putus kayaknya nih. Habis baterai nih kayaknya. Apa saya aja ya? Cek. Oh. Halo. Halo? Halo. Tunggu sebentar ya. Mungkin... Oh iya, putus beliau nih. Ini masih nyambung sih. Bukan cuma saya yang hilang kan? Suara Om Stephen aja yang hilang, Om. Iya, tapi dia masih connected nih. Mungkin Iya, baterai... bingung. Beliau soalnya itu, apa namanya, dia bilang serba wireless. Jadi bisa jadi ada... Halo, masuk lagi nggak? Halo. Oke, silakan lanjut. Tadi habis baterai kayaknya. Oke. Iyo, Habis baterai ya Om Steven ya? Tadi dari pembicaraan awal memang Om Steven bilang semua serba wireless, jadi takutnya ada yang habis baterai. Jadi curiga saya Bluetooth-nya habis baterai ini jangan-jangan. Waduh, topiknya lagi seru-seru lagi. Gimana teman-teman tanggapannya? Bagus nggak? Sambil Bagus, nunggu. Om. Bagus kan? Bagus, Iya, karena jadi karena ya buat anak negeri kan. Yes. Harus bangga kita. Bangga, betul sekali. Patut berkontribusi. Makanya memang seri kali ini adalah saya memang ngajak teman-teman untuk, saya minta Om Steven untuk share soal framework, karena saya yakin teman-teman dari komunitas pasti bisa lah kita kontribusi. Karena kalau bicara kontribusi yang seperti yang ditanya Om Rido tadi, bentuknya nggak mesti hard code atau mesti nge-share code. Bisa juga dalam bentuk translation, bisa juga dalam bentuk dokumentasi, bisa juga sebagai evangelisnya untuk memasarkan atau memasyarakatkan coding ini ke teman-teman. Daripada kalian pakai yang luar negeri yang mungkin ruwet, kenapa nggak pakai itu juga bagian dari kontribusi. Dan Iya. seperti itu yang memang diharapkan Om Steven. Jadi memang topik kali ini saya aja sampai wow, sampai mau speechless dengar fitur-fiturnya secanggih ini buatan anak negeri. Wah, luar biasa.
Aduh, ya bersyukurlah karena Om Steven sudah bersedia untuk membagi source code-nya ke kita. Karena memang seperti diceritakan sama beliau kan, ini kan tadinya cuma dipakai buat kepentingan internal dan kali ini dia bagi untuk umum. Jadi semua orang bisa menikmatinya. Jadi ini sebuah kemajuan luar biasa. Nah, Om Steven Cek. belum mic nih. Masih putus-putus Om Steven. Masih putus-putus ya? Sudah lancar. Sudah lancar ya? Oke. Sorry. Mungkin kita akan lanjut ke, saya sih sudah coba bantu jawab nomor 3-nya, kontribusi apa yang bisa Cek. Masuk nggak? Nggak, masuk. Oh, oke. Masuk. Ya. Siap. Saya coba bantu jawab tadi Om Steven soal kontribusi apa yang diharapkan. Tapi mungkin Om Steven bisa tambahin lagi. Kontribusi apa sih yang diharapkan dari framework di developing? Seperti apa bentuk-bentuknya? Putus lagi. Halo? Ya, Halo. Silakan Om. Oke. Iya nih, habis baterai ini pasti. Masih belum kedengaran suaranya? Masih putus-putus Om. Gak apa-apa lah, kita kali ini waktunya lewat sedikit lah ya. Seru soalnya. Luar biasa. Oke. Kalau ngomongin framework nih pasti ngomongin komunitas, ngomongin pecinta. Cek, masuk nggak? Oh, masuk ya? Silakan, udah kedengeran. Oke. Ya. Lanjut Om. Lanjut. Gimana tadi? Sorry, saya nggak kedengeran tadi. Nah, nomor 3, tadi saya sudah coba bantu jawab kontribusi apa yang boleh dilakukan. Tapi mungkin Om Steven bisa tambahin lagi contoh kontribusi-kontribusi yang lain. Oke. Saya sih berharapnya untuk kontribusi itu adalah contoh ya, dokumentasi jelas ya, bentuk tutorial, blog, gitu, dan lain-lain. Juga yang paling pertama dan paling utama adalah dipakai. Jadi pengguna juga ada termasuk kontribut. Kenapa? Karena teman-teman mengkontribusi jumlah download. Gitu kan lebih ya. Itu paling simpelnya. Gitu. Saya berharap banget sih ada teman-teman yang kontribusi. Teman-teman boleh ikut, jadi misalkan contoh nanti kita bisa bikin kayak webinar atau bikin apa, nanti kita bisa bikin event-event kecil. Nah, teman-teman juga bisa terlibat jadi event promotornya misalkan gitu, nggak harus selalu Om Peter gitu, karena Om Peter juga kasihan sibuk tadi sampai dari kantor juga di tengah jalan nongkrong online. Gitu. Nggak apa-apa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Banyak sih yang bisa dikontribut. Intinya adalah apapun yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi, lakukanlah gitu. Yes. Betul. Ini pertanyaan nomor 4 nih, serem nih. Fiturnya sangat canggih, bisa bersaing dengan Laravel. Kenapa nggak buat event internasional sekalian untuk memperkenalkan auto system? Wow. Itu great encouragement. Rencananya kalau ada waktunya dan ada kesempatannya pasti. Ya, tapi kita intinya kita gerilya dulu. Nanti kita akan launching. Itu besar-besaran. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan nomor 5, ada live coding atau mungkin nanti bikin tutorial lagi untuk next Seminar. Terserah sih bentuknya mau. Boleh. Ayo, mulai dari bikin website sederhana pakai auto system, oke. Oke. Nah, gitu jawaban untuk Om Rido. Banyaknya nanyanya udah dijawab semua. Oke, dari Om Raden. Auto ada fitur command CLI enggak? Om, ada. Jelas ada. Ya. Event listener? Event listener ada juga. Ada juga. Ya. Kalau bikin API mudah nggak? Mudah banget. Dan teman-teman bisa ngerasain yang asik. Contohnya tadi pakai Hydro ya. Gitu. Banyak di sini nggak bisa saya jelasin semua sih, karena ada fitur-fitur built-in yang luar biasa menurut saya asik. Gitu. Contohnya nih sedikit tentang API ya. Gitu. Contohnya, waktu ketika teman-teman membuat controller, teman-teman membuat model, udah cukup sampai situ aja, gitu istilahnya. Gitu. Teman-teman udah definisi database, auto system akan otomatis memfiltering
mana yang ditampilkan ke publik, mana yang tidak. Dan kalau teman-teman memanipulasi datanya, teman-teman memanipulasinya dengan hook ke core systemnya. Jadi itu mengirit. Contoh ya, teman-teman kalau ngelakuin rebuilding objek untuk nge-serving untuk microservice kalau pakai framework lain ya. Contohnya, teman-teman kan ngambil get database dari database ya. Ya. Nah, teman-teman langsung for each lagi di controller untuk oh yang ini perlu ditampilin, yang ini enggak. Yang ini perlu tampilin, yang ini enggak. Betul nggak? Ya. Nah, di auto system cukup di modelnya didefinisikan append atau hidden. Atau di rebuild juga bisa. Nah, di waktu teman-teman nge-rebuild, itu terjadinya di core sistemnya. Jadi teman-teman hanya satu kali for each terhitungnya. Tidak dua kali. Karena kan udah dibentuk sebetulnya dari database masuk ke PHP, itu ya ke PHP framework umumnya. Itu mau CI, mau Laravel, mau framework apapun, itu dia melakukan for each juga di dalam. Gitu, baru ke controller gitu. Nah, sebenarnya for each itu bisa dijegal di situ, bisa di hook di sana. Gitu. Jadi kenapa kita nggak hook dan kalau kita manipulasi di situ juga, otomatis kan cuma satu kali jalan dong, nggak dua kali jalan. Oke, benar banget. Gitu. Jadi hitungan memorinya jauh lebih ringan, jauh lebih efektif, khususnya untuk CPU usage ya. Itu. Jadi kan kalau for each itu kan pakai perhitungan, pakai CPU ya. Ya, di jalan di CPU. Makan memori itu. Ya, gitu. Jadi otomatis lebih irit gitu. Nanti teman-teman bisa ngerasain lah bedanya dan enaknya. Iya. Salah satu kendala itu memang kayak gitu. Betul. Nah, termasuk teman-teman bisa bikin custom object. Gitu. Ada object function tadi. Jadi bisa function as object. Jadi teman-teman kalau definisi di model satu function, nah itu bisa dijadikan append, return-nya itu jadikan data objeknya. Gitu. Di auto system sudah cukup ini, dan ORM-nya atau polymorphism-nya ada tambahan lebih dalam ketimbang Laravel. Saya juga termasuk melihat dari segi Laravel bagaimana mendefinisikan polymorphism di situ. Nah, sama saya ditambahkan lagi yang belum ada di Laravel. Gitu. Karena Laravel menurut saya udah cukup bagus, jadi sintaksnya saya tiru. Gitu, supaya teman-teman yang pakai auto system nggak ngerasain terlalu banyak belajar lagi. Jadi nanti kalau misalkan gini, mau pakai auto system gimana caranya sih? Kan dokumentasinya belum lengkap. Baca aja dokumentasi CI dan Laravel. Gitu aja deh. Gitu. Great. Mantap. Oke. Next question dari Septiana. Ada tips nggak untuk di hosting, kalau di share hosting? Ada tips triknya atau gimana? Karena memang ya malum lah. Ya kan root foldernya beda-beda. Ya. Itu di di hosting cPanel mudah kok. Tinggal folder publiknya itu yang diakses. Indeks PHP-nya cukup di situ yang diakses. Oh, great. Jadi semudah kalau ini ngomong cPanel ya, semudah teman-teman ganti rename folder cPanel folder publiknya jadi public._html. Oh, oke. Siap. Next question dari Abdul Fattah, strategi PWA pakai JS framework apa? Vue atau React? Enggak, PHP, bro. Jadi benar-benar di dalamnya pakai PHP dulu. Karena gini, PWA itu shell. Gitu. Jadi aktif dalam shell Chrome-nya. Gitu kan, shell app kan. Gitu. Nah, jadi dia aktifnya dia hanya membaca manifestnya. Gitu. Nanti kalau codingan PWA-nya seperti apa, teman-teman banyak yang bisa dibangun. Teman-teman bisa bangun khususnya pakai React, pakai Vue ya. Tapi kalau dari segi PHP-nya itu menyediakan manifest dan menyediakan service worker yang sudah cukup berjalan lah di khususnya di lingkungan PWA lah. Tapi kalau advance-nya kayak caching-nya, terus background synchronize dan lain-lain itu memang harus dilakukan di JavaScript ya. Jadi kurang tepat kalau ngomongnya pakai Vue atau pakai React. Gitu. Lebih tepatnya teman-teman ngebangun pakai JavaScript. Jadi nggak perlu pakai, tidak bergantung pakai framework Vue atau React ataupun Angular, nggak bergantung. Termasuk Express.js sendiri ya, gitu, nggak termasuk. Gitu. Jadi benar-benar ngebangunnya lewat di app.js-nya itu teman-teman bangun aja logikanya untuk SPA-nya, untuk PWA-nya berjalan seperti apa. Gitu kurang lebih. Oke, great. Ini pertanyaan untuk mungkin mewakili dari semua mereka. Nanti mereka setelah ini nih, kalau misalnya mau bergabung, mau join, atau mau fork, atau mungkin mau contribute, mereka akan kontak kemana? Oh, boleh.
Silakan boleh ke Facebook, boleh ID Telegram saya sama dengan ID GitHub saya. Jadi Sasa Tango Eko Eko Zeta. Nah ini nih, saya kasih lihat ya. Nah ini nih. Ini GitHub saya, Telegram saya sama. Nanti kita invite ke grupnya Autosystem. Kita ada grup Autosystem kontributornya juga ada. Jadi nanti kita invite baik WA maupun Telegram ada. Jadi mereka betul. Jadi mereka kontak ke sini aja ya? Iya, betul. Nanti bisa kontak ke saya, bisa kontak ke Pak Wahid. Di sini ada Pak Wahid juga, ada Pak Teguh, ada Mas Oriza, mungkin dengar ya, ada Bang Nuris, ya itu udah sesepuh semua lah. Semua, wah. Master semua, mantep lah. Siap. Oke, kelihatannya itu sudah jadi pertanyaan yang paling terakhir, jadi mungkin kita akan akhiri dulu. Oke. Ini saya ada giveaway. Oh iya, bener kan giveaway. Ini ada tempat kartu nama 2, sama ada kaos 1 nih. Tapi ini hanya ukuran L. Kenapa? Karena sisa 1. Nanti ada merchandise lain ya. Gitu. Nah, saya serahin ke PPID untuk pilih pertanyaan terbaik. Ada 3 orang pemenang berarti ya. Dan itu aja urut kacang aja. Jadi yang bertanya pertama Om Rido akan dapat, terus Om siapa lagi yang kedua? Om Raden, sama yang ketiga siapa? Septiana ya? Ya udah, mungkin mereka yang bertanya aja hari ini karena mereka cukup aktif. Nanti ini saya serahkan kemana? Ke PHP Bandung atau gimana? Ini bagaimana ya mekanismenya? Ngeberatin tuan rumah nih yang kirim-kirim barang. Boleh, gak apa-apa. Tapi kemana dulu? Ya udah, kalau gitu nanti kita obrolin lebih lanjut di belakang ya. Sudah bertanya tadi, kontak saya. Nanti saya yang kontak ke Om Steven untuk bagi-bagi hadiahnya. Merchandise dari Autosystem. Oke, baiklah. Dengan demikian mungkin kita udah bisa akhiri Om Steven? Ya, siap. Terima kasih banyak buat waktunya. Oke, dengan demikian sudah sesi kita kali ini. Terima kasih banget mewakili saya mewakili dari teman-teman pengurus PHP Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Om Steven yang sudah berbagi sama-sama dengan kita hari ini. Wah, saya aja sampai termehek-mehek gitu ya. Luar biasa. Waduh, saya nggak pernah dengar memang, agak memalukan juga saya ini. Oke, baiklah. Siap. Tapi saya berharap dengan adanya presentasi ini akan jadi satu bola salju kecil yang mungkin akan bergulir, semoga akan jadi besar dan akan memberi efek yang luar biasa buat perkembangan IT di Indonesia. Baiklah, terima kasih Steven dan untuk semua teman-teman yang sudah gabung, terima kasih juga. Dan sebelum kita leave, jangan lupa say thank you untuk Om Steven yang sudah berbagi cerita dengan kita. Baik yang di Zoom maupun yang di Facebook, say thank you buat Om Steven. Terima kasih Om Steven. Terima kasih sukses. Ya, terima kasih Om. Oke, nanti slide-nya saya share di PHP ID ya. Iya Om, sama-sama. Teman-teman, sebelum live